Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Dias Anita Sari, NIM K7116042 dari PGSD FKIP UNS. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Serta saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua dan teman yang telah memberikan dukungan serta doa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Number Head Together atau NHT untuk meningkatkan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi materi kegiatan ekonomi. Penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Penelitian saya dilatar belakangi oleh masih rendahnya keterampilan mengomunikasikan peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta. Hal tersebut dikarenakan karena proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru sehingga kurang mengaktifkan peserta didik. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil wawancara dengan guru dan peserta didik, hasil observasi kelas, serta hasil pratindakan. Hasil pratindakan menunjukkan bahwa 79,2% peserta didik masih belum memenuhi kriteria ketuntasan, serta 20,8% peserta didik telah memenuhi kriteria ketuntasan. Dengan rincian, 5 orang peserta didik atau 20,8% termasuk dalam kategori terampil dan 9 orang peserta didik atau 37,5% termasuk dalam kategori cukup terampil, serta sebanyak 8 peserta didik atau 33,3% termasuk dalam kategori kurang terampil dan 2 orang peserta didik atau 8,3% tergolong dalam kategori tidak terampil. Dengan demikian, saya memberikan solusi yaitu melalui penerapan model Number Head Together atau NHT. Sedangkan rumusan masalah dari penelitian saya yaitu bagaimana hasil peningkatan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi materi kegiatan ekonomi melalui penerapan model Number Head Together pada peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Sedangkan tujuan penelitian saya yaitu mendeskripsikan hasil peningkatan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi materi kegiatan ekonomi melalui penerapan model Number Head Together pada peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu masuk pada kajian teori. Pengertian model Number Head Together atau NHT menurut yang pertama Isjoni tahun 2014, yang kedua Tampu Bolon tahun 2014, yang ketiga Daryanto dan Raharjo tahun 2012, dan yang keempat menurut Ngalimun tahun 2012. Model pembelajaran kooperatif Number Head Together atau NHT adalah kerangka konseptual yang disusun secara sistematis yang disajikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran melalui belajar bersama dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mengaktifkan peserta didik untuk menyampaikan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran Number Head Together atau NHT yaitu tahap 1, pembentukan kelompok, yaitu siswa dibentuk menjadi beberapa tim. Tahap 2, yaitu penomoran. Setiap peserta didik mendapat nomor urut kepala. Tahap 3, yaitu memberi permasalahan atau pertanyaan.
Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk didiskusikan bersama. Tahap keempat, yaitu tahap berpikir bersama. Di tahap ini, peserta didik memecahkan soal dengan diskusi untuk mendapat jawaban yang tepat. Kemudian tahap yang kelima yaitu menjawab. Siswa dengan nomor yang disebutkan oleh guru maju ke depan kelas untuk mengemukakan pendapat kelompoknya. Hal tersebut dikutip dari Huda tahun 2014 dan Trianto tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi. Pengertian keterampilan mengomunikasikan menurut Sukma Dinata tahun 2012, menurut Syah tahun 2014, menurut Aziz tahun 2015, dan menurut Ma'arif tahun 2015, yaitu kemampuan seseorang dalam menerapkan pengetahuan yang berhubungan dengan kegiatan mental dan fisik untuk mengungkapkan pendapat. Pengertian diskusi menurut Hamdani tahun 2011, menurut Samani tahun 2012, menurut Tanirja, Faridli, dan Harmianto tahun 2015, diskusi adalah mengungkapkan pendapat atau gagasan menggunakan media atau sarana tertentu dengan cara menukar informasi oleh dua orang atau lebih dengan berinteraksi dan saling tatap muka serta berargumentasi untuk memperluas pengetahuan dan mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama. Sehingga keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi dapat disimpulkan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam menerapkan pengetahuan yang berhubungan dengan kegiatan mental dan fisik untuk mengungkapkan pendapat atau gagasan menggunakan media atau sarana tertentu dengan cara menukar informasi oleh dua orang atau lebih dengan berinteraksi dan saling tatap muka serta berargumentasi untuk memperluas pengetahuan dan mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya, pengertian kegiatan ekonomi menurut Apridar tahun 2010, menurut Raharja dan Suharno tahun 2011, ilmu ekonomi merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku hidup manusia yang berkaitan dengan usahanya untuk memenuhi kebutuhan dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Dalam hal ini, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan disebut juga sebagai kegiatan ekonomi. Sedangkan materi kegiatan ekonomi termasuk dalam pelajaran IPS kelas 4 yang tertuang pada silabus kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Dan kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Wiwit Nur Ismiati tahun 2017, yaitu penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa pada pelajaran IPS. Yang kedua, yaitu penelitian Hening Damantari tahun 2018, yaitu penerapan model Number Head Together untuk meningkatkan sikap sosial peserta didik. Dan yang ketiga, penelitian Hartina Kusumadewi tahun 2014, yaitu penerapan model Number Head Together untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Pada kondisi awal, pembelajaran masih menggunakan pembelajaran yang konvensional dan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi pada materi kegiatan ekonomi masih rendah. Selanjutnya, diadakan tindakan pada siklus 1 menggunakan model pembelajaran Number Head Together pada materi kegiatan ekonomi. Kemudian dilanjutkan pada siklus 2, yaitu didapatkan kondisi akhir
bahwa keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran Numberhead Together pada peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian saya bertempat di SD Takmirul Islam Surakarta. Dan waktu penelitian dimulai dari pengajuan proposal hingga ujian skripsi, yaitu dimulai dari bulan September 2019 hingga Juli 2020. Yang selanjutnya yaitu desain penelitian saya menggunakan penelitian tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian yang selanjutnya, subjek penelitian saya yaitu peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta yang berjumlah 24 orang peserta didik dengan 12 orang siswa perempuan dan 12 orang siswa laki-laki. Kemudian yang selanjutnya, data dan sumber data. Yang pertama, data kuantitatif yaitu nilai keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi. Dan yang kedua, data kualitatif yaitu hasil dari observasi dan wawancara. Yang selanjutnya, uji validitas data yang saya gunakan yaitu menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Yang selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles and Haberman, yaitu dengan tahapan yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Selanjutnya, indikator kinerja penelitian yaitu apabila 80% dari jumlah peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan. Dan kriteria ketuntasan yang ditetapkan yaitu 75. Yang selanjutnya yaitu data pratindakan. Dari data pratindakan ini diperoleh peserta didik dengan nilai kurang dari 24 sebanyak 4,2%. Kemudian, peserta didik yang memperoleh nilai 25 sampai 49 sebesar 37,5%. Kemudian, peserta didik yang memperoleh nilai 50 sampai 74 sebesar 37,5%. Dan peserta didik yang memperoleh nilai di atas 75 sebesar 20,8%. Dengan keterangan kurang dari 24 termasuk kategori tidak terampil. Dan 20 sampai 49 termasuk dalam kategori kurang terampil. Kemudian 50 sampai 74 termasuk dalam kategori cukup terampil. Kemudian, lebih dari 75 termasuk dalam kategori terampil. Yang selanjutnya, hasil perbandingan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi. Nilai kurang dari 24 pada pratindakan sebesar 4,2%. Pada siklus 1, 0%, dan siklus 2, 0%. Nilai 25,49 pada pratindakan sebesar 37,5%. Dan pada siklus 1 sebesar 8,4%. Sedangkan pada siklus 2, 0%. Kemudian nilai 50 sampai 74 pada pratindakan sebesar 37,5%, pada siklus 1 sebesar 58,3%, dan pada siklus 2 sebesar 12,5%.
Sedangkan yang memperoleh nilai lebih dari 75 pada pratindakan sebesar 20,8%. Pada siklus 1 sebesar 33,3%. Dan pada siklus 2 sebesar 87,5%. Hal tersebut menandakan bahwa capaian pada siklus 2 telah mencapai indikator kinerja penelitian. Dan berikut adalah diagram hasil perbandingan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi. Yang selanjutnya yaitu perbandingan setiap aspek keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi. Aspek yang pertama yaitu kejelasan. Pada pratindakan, skor dari aspek kejelasan adalah 1,63. Pada siklus 2 meningkat menjadi 1,96. Dan pada siklus 2 meningkat menjadi 2,25. Aspek yang kedua yaitu aspek ketepatan. Pada pratindakan yaitu sebesar 1,71. Kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 2,08. Sedangkan pada siklus 2 meningkat menjadi 2,13. Kemudian aspek yang ketiga yaitu konteks. Pada pratindakan sebesar 0,92. Kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 1,29 dan pada siklus 2 meningkat menjadi 1,92. Yang selanjutnya yaitu aspek alur. Pada pratindakan, skor aspek alur yaitu 1,54 dan pada siklus 1 meningkat menjadi 1,88 dan pada siklus 2 1,83. Aspek yang kelima yaitu budaya. Pada pratindakan, skor dari aspek budaya ini adalah 2,33. Kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 2,54 dan pada siklus 2 meningkat menjadi 2,71. Berikut adalah diagram perbandingan setiap aspek dari keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi. Yang selanjutnya yaitu perbandingan hasil tindakan berdasarkan kriteria ketuntasan antar siklus. Yang pertama, siswa yang termasuk dalam kriteria terampil, yaitu dengan skor 75 sampai 100 pada pratindakan yaitu sebanyak 5 orang. Pada siklus 1 sebanyak 10 orang dan pada siklus 2 sebanyak 21 orang. Yang kedua, yaitu cukup terampil dengan skor 50 sampai 74. Pada pratindakan yaitu sebanyak 9 orang. Dan pada siklus 1 yaitu sebanyak 9 orang dan pada siklus 2 yaitu sebanyak 3 orang. Sedangkan yang ketiga yaitu kriteria kurang terampil dengan skor 25 sampai 49. Pada pratindakan yaitu sebanyak 9 orang, pada siklus 1 sebanyak 5 orang, dan pada siklus 2 tidak ada. Kemudian yang keempat yang termasuk dalam kategori tidak terampil, yaitu dengan skor kurang dari 24. Pada pratindakan yaitu sebanyak 1 orang. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa 21 orang peserta didik telah tuntas memenuhi kriteria dan 3 orang belum memenuhi kriteria ketuntasan. Berikut adalah grafik
berdasarkan kriteria ketuntasan antar siklus. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian menggunakan model number head together berhasil meningkatkan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi materi kegiatan ekonomi pada peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Hasil pengolahan rata-rata setiap tindakan mengalami peningkatan. Pada pratindakan, peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan sebesar 20,8%. Sedangkan pada hasil siklus 1 meningkat menjadi 41,6%. Dan hasil penelitian keterampilan komunikasi pada siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan hasil pada siklus 1 dengan persentase 87,5%. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Penerapan model number head together dapat meningkatkan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi materi kegiatan ekonomi pada peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Kemudian implikasi penelitian saya ada dua, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penelitian lain dalam mengatasi permasalahan yang sama, yaitu peningkatan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi. Kemudian, implikasi praktisnya yaitu hasil penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi melalui penerapan model pembelajaran NHT pada peserta didik kelas 4F SD Takmirul Islam Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.